Before we proceed, I just wanted to, in a few seconds, to comment on what's happening in America. Ya, sebelum saya itu mulai, saya mau mengucapkan beberapa komentar saya tentang Amerika. Apa yang There is a terjadi di fire. Amerika? Ada There is a api. fire. There is a fire outbreak in Los Angeles, in America. Jadi ada api itu yang luar biasa besarnya yang memecah belah semua di Los Angeles. This fire has proceeded for about 4 days now. Dan itu api itu sekarang ini sudah 4 hari adanya itu. And they've tried everything. This fire has covered a number of acres. I don't know whether now it has covered over 40 acres. The fire is proceeding and proceeding and proceeding, advancing. Iya, dan terus api itu menyambar terus sudah sekitar 40 hektar itu kena ya besarnya. America with its technology, they brought out all the planes, the big planes in the space, just pouring water to quench the fire. Dan Amerika tuh benar-benar negara yang luar biasa, teknologinya canggih, sehingga semua alat transportasi dikerahkan untuk menyiram api ini. Bahkan pesawat-pesawat di udara, pesawat terbang itu mencurahkan air yang luar biasa banyaknya untuk memadamkan api ini. The fire is not stopping. Tapi tetap api ini tidak berhenti, tidak stop. In Los Angeles, you find many expensive houses of billions and billions of celebrities. Iya, dan juga di LA, di Los Angeles itu banyak rumah-rumah artis, selebriti dunia yang harganya itu miliaran dolar harganya ya di situ. But all those houses are bound to ash. Dan itu semuanya rusak, hancur gitu ya, termakan oleh api. Now the brought Canada convoy also has arrived from Canada, convoy with their jets also to quench the fire. Ya, dan juga dikerahkan juga transport dari Kanada, mereka juga kirim jet untuk air untuk menyiram daripada api ini, untuk memadamkan api ini, alat-alat dari luar Amerika. Another big convoy has come from Mexico, also in the neighborhood. So they're trying downstairs, they're firefighters, thousands of them. Upstairs, they're planes, but the fire is not stopping. Ya, dan juga dari negara tetangga mereka juga Meksiko itu mengerahkan pasukannya, ada ribuan orang yang dikerahkan untuk memadamkan api itu, bahkan naik ke tingkat-tingkat ke atas, tapi tetap api itu tidak padam. Over 16 people have died, confirmed dead, but thousands and thousands of houses are perished, and the fire is still advancing. Ya, dan juga kalau nyawanya itu sekitar 16 ya yang diupdate saat ini itu yang kehilangan nyawa, tapi ribuan rumah itu hancur, semuanya habis, kena kebakaran, dan bahkan api itu sampai saat ini masih terus menyala. I think God is making a statement there. Saya berpikir bahwa Tuhan itu sedang membuat satu statement, satu pernyataan atas kejadian itu. There are times when God says, okay, you can bring all your technology, you can bring all help from the neighbors, you can fight from upstairs, you can fight from down, but still I can show you that nature can override you. Ya, jadi Tuhan itu menunjukkan bahwa engkau tuh bisa meminta pertolongan, bantuan dari mana saja, bahkan dari negara-negara yang lain. Kau boleh minta pertolongan dari atas, dari bawah, dimanapun letaknya engkau bisa minta pertolongan. Tapi yang namanya alam itu akan membuat engkau itu tidak bisa berbuat apa-apa, benar-benar akan mendesak engkau sedemikian rupa. I think he's also making a statement to those billionaires, dollar billionaires, whose thousands of houses are perishing to ash because many cars are burnt, cars, the limousine, the Lamborghinis, they are burnt to ash. God is making a statement that, hey, in this world, you need me.
Ya, dan juga kepada para triliuner itu ya, orang-orang kaya yang luar biasa punya duit miliaran triliunan di sana dan mobil-mobil mewah yang mereka biasa tumpangi, itu limosin, Mercy, BMW, semua mobil mewah itu semuanya hancur, semuanya hilang habis kena api. Dan Tuhan mengingatkan kepada mereka bahwa hehehe, engkau semua butuh saya. In life, God looks at man when we concentrate so much in working hard, in gathering, accumulating wealth, and we don't have time for God. And God gets a time that all these things can be perished to ash. Ya, dan juga Tuhan tuh mengingatkan bahwa manusia ini kebanyakan mencari uang, terus bekerja keras untuk mencari uang, menimbun kekayaan mereka. Dan pada akhirnya Tuhan itu mau mengingatkan kepada mereka semua bahwa semuanya itu menjadi sia-sia dan binasa semua apa yang sudah engkau cari, apa yang sudah engkau dapatkan, kekayaan yang begitu luar biasanya itu menjadi punah binasa. God is powerful, has so many different weapons. Tuhan itu sangat-sangat berkuasa dan dia punya banyak banget tuh senjata. We see that God, during Moses, he used the wind to blow the Red Sea and part it and make it stand. Dan kau lihat bahwa Tuhan saat dia itu menyertai Musa, dia itu sampai memberikan angin, dia meniup angin yang sebegitu kencangnya, sehingga apa? Membuat Laut Merah itu terbuka, ada jalan di atas laut. And then God glorified himself with fire when Abednego, Shadrach, Meshach were thrown in the fire 7 times. Dan juga Tuhan itu juga bisa menunjukkan rupa menjadi api, di mana saat Sadrah, Meshach, Abednego itu saat di dalam perapian yang menyala-nyala itu 7 kali panasnya, itu Tuhan bisa menolong Sadrah, Meshach, Abednego di dalam perapian yang menyala-nyala itu meloloskan dari api yang luar biasa panasnya. And we see that the Los Angeles fire is not stopping. God can make the fire to burn without stopping, but also he can exalt himself in the fire. Jadi Tuhan itu bisa membuat api yang seperti kita lihat di Los Angeles. Api yang benar-benar menghancurkan semuanya yang tidak bisa padam. Tapi Tuhan itu juga bisa menunjukkan dirinya juga itu sebagai api. When Meshach were in the fire and the fourth man came, it was a shock to the king and to the whole nation when they came out. Ya, dan pada saat Sadrah, Meshach, Abednego itu masuk ke dalam perapian yang menyalanya dan ada orang yang keempat itu yang menunjukkan dirinya ikut di dalam perapian yang menyalanya itu membuat terkejut kagum seluruh bangsanya, juga rajanya juga kaget terkejut karena ada 4 orang yang tiba-tiba ada di dalam api itu dan mereka bisa lolos dari api yang menyala-nyala itu. Not even their hair was burnt, not even their shirt, they could not even smell smoke. Instead, these boys had become more younger. The pimples were burnt out and the wrinkles went. The skin was just smooth. Iya, jadi benar-benar tidak hanya kaosnya ini tuh sampai nggak berbau daripada asap sama sekali. Ya, kasarnya begitulah sebetulnya kan. Jadi bahkan wajahnya itu keluar dari perapian yang menyala-nyala itu semakin muda, semakin kelihatan muda, bahkan tidak ada jerawat, bahkan tidak ada kerut-kerut di wajah, semua keluar dari perapian yang menyala-nyala malah tampak muda dan menyala-nyala mukanya tambah kelihatan muda. Luar biasa Tuhan kita itu. God has power to burn everything to ash in fire, and he has power to protect you in the fire. You come out smelling good and younger, and you know. Ya, Tuhan itu yang punya kuasa yang luar biasa. Tuhan itu bisa memberikan api yang tidak bisa padam, tapi Tuhan juga bisa memberikan engkau pertolongan keluar dari api itu tanpa engkau hangus sedikit pun di dalam tubuhmu dan bahkan engkau kelihatan muda saat keluar daripada api seperti Sadrah, Meshach, Abednego itu.
During Noah, God used the water to fill the earth and to destroy everything. He used the water. Ya, dan juga engkau tahu kan Tuhan itu memakai air juga untuk memenuhi bumi, untuk membinasakan semua yang ada di muka bumi ini, zamannya Nuh. God opened the turbines, the massive, heavy turbines in the space, in the heaven, and they were pouring billions and zillions of gallons of water every microsecond. God is amazing. Ya, jadi dia itu buka bendungan yang ada di surga itu dibuka oleh Tuhan dan memenuhi, dia melimpahkan galonan liter air yang di muka bumi ini. Itulah Tuhan kita. Within 40 days, water had covered everything in the world, the highest mountains, the highest trees, 40 days worldwide covered. Only the bottom jadi, Noah's. Iya, jadi dalam 40 hari semua itu air itu memenuhi bumi dari sampai gunung-gunung yang tertinggi pun itu dipenuhi oleh air sama 40 hari. Cuman kapalnya Nuh saja yang melayang-layang di atas air. Why don't we concentrate on this kind of God? To me, this is an exclusive God. Ya kenapa kita nggak mau konsentrasi dengan Allah Tuhan kita yang sangat-sangat berkuasa? Untuk saya, Tuhan kita ini benar-benar Tuhan yang sangat eksklusif. You look, just run quickly in the book of Mark, chapter 5. Mari kita buka cepat di Markus ayat yang kelima. Verse 2. Ayat yang kedua. At verse 8. Sampai ayat yang ke-8. Read for us about that man. Ya. Markus 5 ayat 2 sampai 8. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah seringnya dibelenggu dan dirantai. Tapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Amin. Yes. Hallelujah. Hallelujah. We see that Jesus takes a journey and jumps off the ship and goes into the mountains in the tomb. Ya, jadi kita lihat ayat ini ya, ceritanya adalah Yesus itu sedang dalam perjalanan, dia turun dari perahu dan dia mendekati satu bukit, satu gunung begitu. And this time Jesus is, going for this one man, not crowds, in the mountains, in the hidden places, in the rocks, one man, not crowds, not numbers. Ya, dan di situ Yesus tuh menemui satu orang, itu nggak kerumunan orang, tapi dikatakan di situ satu orang, ada di atas bukit, ada di perjalanannya Yesus di situ, dia menemui cuma satu orang saja. The man was loaded with so many demons, in him, and was out of control, cutting himself. Ya, jadi orang ini kerasukan setan, dia penuh dengan setan di dalamnya, dan juga dia itu sampai melukai dirinya sendiri orang ini, dan dia tidak bisa terkontrol dengan baik. No one could handle him. The Bible said that they had tied him with chains, he broke the chains. They tied him with everything, he broke it. And he ran to the mountains. He was aggressive, he was... Ya, jadi benar-benar orang ini nggak bisa dikendalikan, dikontrol dengan siapapun yang ada di situ. Bahkan saat tangannya dirantai, itu pun rantainya dibuka bisa lepas. Saat dia ditali dengan apapun juga ikatannya itu bisa dilepaskan. Dan dia itu lari ke atas gunung dan dia di sana benar-benar meronta-ronta dan nggak karu-karuan semuanya di sana dia. Nature had isolated this man out of the environment and threw him into the mountain. Dan benar-benar yang namanya alam itu mengisolasi orang ini, benar-benar dia tuh dibuang, disendirikan, diisolasi untuk dikirim di atas gunung itu. Misery and trouble and inflictions had
pulled this man out of society and threw him the other side as a waste in the mountains, isolated. Iya, dan ya persoalan dan luar biasa pokoknya hal yang tidak benar itu terjadi pada orang ini, kekacauan terjadi pada orang ini, pemberontakan terjadi pada orang ini sehingga benar-benar itu diambil dari lingkungannya dan diisolasi di atas gunung itu. There are times, child of God, when you be isolated with nature, with challenges, and you're out of the normal society, and life throws you on the other island. Ada kalanya anak-anak Tuhan itu juga kena yang seperti itu. Oleh alam, engkau sendiri diambil dari alam karena engkau benar-benar merasakan kekacauan dan kegalauan yang luar biasa dan engkau tuh ditarik dari lingkunganmu dan engkau sepertinya seperti diisolasi sendiri itu di ruangan tertentu, di satu tempat tertentu. Some of you, you've been challenged in the past years. You've been challenged when life, rejected you and threw you out of the normal and cast you into the island where you are suffering and you didn't know what to do next. Dan seberapa banyak di antaramu engkau menghadapi benar-benar tantangan yang berat dan engkau itu benar-benar diambil dan sepertinya engkau diasingkan di satu pulau tersendiri, anak-anak Tuhan yang ada di sini. As the man was out of control, no one could handle him. Some of you, your marriages were running out of control. You could not handle it. Your projects, your jobs, your life, your marriages. Dan seperti orang ini yang ada di ayat Alkitab di mana semuanya itu tidak dapat dikendalikan oleh hidupnya. Bahkan kalau yang ada di sini seberapa banyak engkau di mana kehidupan pernikahanmu itu tidak bisa terkontrol, tidak bisa dikendalikan, kacau, ataupun kehidupan anak-anakmu ataupun proyekmu, bisnismu itu terlihat kacau dan tidak bisa dikendalikan olehmu. Life sometimes can pull you out of the normal and push you in the corner, and you don't understand this marriage anymore. You don't understand this family. You don't understand this man. You don't understand this husband of yours. You don't understand the wife. You just don't understand what's happening. Iya, dan akhirnya engkau tuh merasa kau tidak bisa mengerti apapun yang kau alami, kondisi apapun, bahkan pernikahanmu kau nggak paham, kau nggak ngerti ini ada apa dengan pernikahanmu, keluargamu, anakmu, istrimu, suamimu, kau merasa nggak ngerti, bahkan bisnismu, pekerjaanmu, kenapa ini terjadi, kau merasa nggak mengerti kenapa kok ini terjadi kepadaku. You try to swim and float, but life keep pushing you underneath the water. You keep sinking. You try to float in your project, in your ministry, and you keep going down. You float in this marriage, in this relationship, you keep going down. Ya, dan engkau berusaha untuk engkau tuh bisa keluar dari itu semua, yang engkau berusaha berenang untuk engkau bisa keluar dari di permukaan, tapi terus alam itu terus mengepus engkau, menenggelamkan engkau terus, bahkan engkau ingin keluar dari kehidupan pernikahanmu seperti yang baik adanya, tapi terus alam itu terus menekanmu untuk masuk dan engkau terus tenggelam dan tenggelam terus. In that environment, Jesus decides to go for this man, which means Jesus will look for you, will locate you. Even if you're just one in that situation, he's willing, he's coming. This is 2025. Ya, dan di dalam lingkungan yang seperti itu, yang seakan-akan engkau itu tenggelam dan terdesak, itu Tuhan itu bisa menemukanmu. Seperti Tuhan itu menemukan orang cuma satu orang saja di gunung itu, yang orang yang tidak bisa dikendalikan oleh apapun juga. Dan Yesus mau menemui dia. Dia juga mau menemui engkau dan menolong engkau di tahun 2025 ini. Tuhan itu menemukan engkau semuanya. Yes, Pastor. Say, and looking for one person, wherever they are. Iya, jadi Tuhan itu bisa menemukan satu orang dan dia juga mencari satu orang itu siapapun orangnya di dalam lingkungan yang luar biasa, tidak terkontrol seperti itu. Jesus is so sensitive, much as he's watching the 8 billion people,
but he's also has a tendency of looking for one individual who is in trouble. Ya, Yesus itu sensitif. Dia itu menjagai 8 miliar umatnya, umat manusia. Tapi dia juga bisa mencari, menemukan satu orang saja yang kondisinya itu benar-benar sedang sangat tidak baik dan sangat sedang kacau. We've seen some pastors who say, I know, when you say come for ministry, he said, how many people are there? You say, I have 20 people. I know, please, I don't preach to 20 people. Please just do something like 500 minimum, 1,000, 5,000, you know. Ya, ada beberapa hamba Tuhan ya yang seringkali juga kalau misalnya diminta untuk melayani dalam satu pelayanan, itu mesti tanya gitu ya, pendetanya tanya, oh nanti aku melayani berapa orang? Oh gerejaku cuma 20 orang Pak Pendeta. Oh enggak, aku enggak mau kalau cuma 20 orang, kasih aku yang jemaahnya paling enggak 200, 500 sampai ribuan orang, baru aku mau melayani. I'm sorry, my anointing is now big. So I don't just go to small, crowd. So please gather with others. But without that, my anointing has now grown. Thank you. I'm sorry. Ya, dan terus dikatakan, oh urapanku soalnya besar, jadi aku nggak bisa kalau melayani di tempat-tempat jemaat yang sedikit, nanti urapanku turun kalau jemaatnya sedikit, jadi minta maaf ya, saya maunya melayani di jemaat yang jumlahnya besar. Jesus is so mindful of one. So don't say cancer pushed you there, the disease is, you say you are left alone. No, Jesus is coming this year. Ya, jadi Yesus saja mau melayani cuma satu orang. Dia mau melayani. Dan makanya yang kena penyakit-penyakit kayak misalnya ada yang kena kanker, jangan berpikir aku ini cuma seorang diri saja, tidak ada satupun orang yang mau bergaul dengan aku kalau aku kena penyakit yang parah seperti ini. Enggak, Yesus itu mau menolong, mendatangi saudara, dan Tuhan Yesus selalu ada meskipun untuk satu orang sekalipun. Gak pernah saudara ditinggalkan sendirian. Oh, Pastor, people are laughing at me. Oh, people, whatever. Don't worry about people, because people always, they concentrate at what? But God goes to why. So don't worry about people. Ya, jadi kalau engkau mengatakan, duh Pak Pendeta, orang-orang ini soalnya melecehkan aku, orang-orang ini soalnya mengolok-ngolok aku, jangan khawatir tentang itu semua. Karena memang kalau manusia itu pada umumnya adalah melihat pekerjaannya, melihat tampak luarnya, tapi kalau Tuhan itu melihat apa yang di dalamnya. Are you isolated? Are you pushed out of the ring? Are you isolated? Are you troubled? Are you feeling lonely? Are you feeling confused? Are you overpressed? Jesus is coming for you. Ya, apakah engkau terisolasi? Apakah engkau dikeluarkan dari ringmu, dari kelompokmu? Apakah engkau merasakan seorang diri? Apakah engkau merasa diacukan? Apakah engkau merasa ditolak? Jangan khawatir, jangan takut, jangan apapun juga, bahwa karena Tuhan itu akan menemukan mudah, karena Tuhan itu selalu menyertai engkau, dan Tuhan itu mau menolong engkau di dalam hidupmu, saudara. And imagine that Jesus goes to the tomb, downstairs in the valley, in the mountain. He goes there just to look for this one guy who is hidden with so many problems, isolated and miserable, in the caves, in the mountain down there. Iya, dan engkau bayangkan di dalam ayat ini loh, pada saat Tuhan Yesus ke kuburan, itu dia itu menemukan satu orang ini loh. Tuhan Yesus datang untuk menemui satu orang ini, ada di pegunungan itu, di tempat yang terisolasi, di tempat yang orang yang penuh dengan kekacauan, orang yang sudah ditolak dan orang yang sudah diisolasi, dibuang dari lingkungannya. Tapi Tuhan itu mendatangi dia, bayangkan. It doesn't matter how far your business sunk down, how far your marriage sunk down deep, 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 deep. It doesn't matter how your joy was crushed.
it doesn't matter. Jesus is going down there. Jadi nggak ada masalah sama sekali saat engkau mengatakan bahwa pernikahanmu itu sedang hancur masuk ke dalam, bahkan pekerjaanmu, bisnismu sedang masuk ke dalam hancur. Tapi jangan khawatir, karena Yesus pun saat engkau terperosok di dalam lubang itu, Yesus pun ada bersama engkau di dalam lubang itu saat engkau terperosok. Pastor, I was rich, I used to have money, but now I'm finished. I went so down, Pastor. I don't think I can come up. I don't think, my marriage crashed down. I don't think it can come up. Watch out from Jesus. Ya, dan engkau kalau mengatakan kepada Pak Pendeta, sepertinya aku tuh seharusnya kaya, tapi sekarang ini aku benar-benar terpuruk, aku nggak punya uang sama sekali. Bahkan aku merasa tidak bisa naik, aku nggak mungkin bisa naik. Jangan khawatir, bahkan kalau pernikahanmu itu benar-benar terpuruk, hancur dan lain sebagainya, benar-benar sudah dibawa pernikahanmu, itu pun jangan khawatir. Karena apa? Engkau lihat pada satu orang ini loh yang ditemui oleh Yesus. Yesus pun mau menemui saudara di saat kondisi keadaan saudara sedang terpuruk sekalipun. My health went down, has deteriorated. It has gone down. Pastor, I know I have no strength. I have no hope. I don't think I'll get healed. I don't think I'll come up. I sunk down health-wise, economically down, maritally down. I don't think, no, my problem is too much. It's too much. No. Ya, dan juga kesehatanku Pak Pendeta itu sangat-sangat parah, dan aku kehilangan kekuatanku, aku kehilangan semangatku, bahkan aku tidak merasa diriku ini bisa sembuh. Dan kalau keuanganmu juga terpuruk, sudah jatuh, pernikahanmu sudah jatuh, engkau tidak bisa berbuat apa-apa sama sekali. Selalu ingat Tuhan selalu ada buat saudara. I want to wind up telling you this. Saya akan mengakhirinya dengan mengatakan seperti ini kepada Bapak Ibu Saudara. Moses was on pressure in the wilderness when the millions of children of Israel asked for meat. They were craving for meat. He said, it's been long. No. This time around, Moses, we need meat. Ya, pada saat itu Musa sedang dalam tekanan yang sangat-sangat berat saat dia ada di padang gurun dengan jutaan daripada umat Israel dan mereka menginginkan daging. Gak mau Musa, pokoknya aku hari ini mau makan daging. Pressure mounted to the roof. And Moses was alone. He said, these people can kill me here. He went to God. He said, God, people wants to kill me. They want meat. Ya, dan benar-benar itu sangat-sangat tinggi ya tekanan daripada Musa sampai dia naik ke atas bukit dan dia berdoa. Dan dia katakan kepada Tuhan, ini umat Israel ini seperti ini, marah-marah. Benar-benar marah-marah minta daging sampai saya ini bisa dibunuh loh oleh mereka. And God told Moses, let them get ready. Tomorrow I'll give them meat. And they will eat till they can't eat no more. Ya, dan Tuhan katakan kepada Musa kan, besok saya akan kasih mereka makan daging, mereka akan makan banyak sampai kelebihan sampai mereka tuh nggak bisa makan lagi. And Moses was like, God, what are you talking about? Where are you going to get thousands and thousands of cows to feed these millions of people? From where? We are in the wilderness. Iya, dan apakah Musa itu bingung? Musa itu kan bukan Tuhan, dia memikirkan apakah sapi beribu-ribu sapi itu akan dikirimkan oleh Tuhan. Nah, itu kan nggak mungkin karena itu Musa saat itu ada di padang gurun. Moses, I think all he wanted was God to change the appetite of these people, or to to make them forget, work on their memory, or something to calm them down so that they lose temper. That's what he was hoping from God. But God is talking about providing the substance. Ya. Dan Musa itu memikirkannya adalah dia berharap bahwa Tuhan itu mengubah indera perasaan mereka, pikiran mereka, sehingga mereka itu
berubah pikiran mereka, tidak mengharapkan daging-daging, tapi yang lain. Dan tapi Tuhan tidak mengerjakan itu, tidak mengubah indera perasa, tidak mengubah pikiran mereka. Dan Tuhan benar-benar memberikan penyediaannya tuh daging secara nyata. Which means God is not just going to calm you down. Even when you are in a mountain or whatever, in the challenges, God is going to give you the very thing that has been lacking, that you've been looking for. It doesn't matter where you are. Jesus will put it on table. Ya, dan akhirnya Tuhan itu tidak hanya menemani engkau di saat engkau tuh jatuh, tidak hanya ada bersama engkau saat engkau di bawah ataupun engkau di atas sekalipun, tapi dia akan menyediakan apapun yang kau perlukan itu tersedia di depan mejamu saat ini, di depan mejamu, dipersiapkan oleh Tuhan, disediakan oleh Tuhan. God told Moses that my hand, today you'll know that my hand is not shortened. My hand can stretch to any height, can stretch to the mountains, can stretch anywhere. My hand can turn things, can go anywhere. It doesn't matter where you dropped, where the world dropped you, where God is coming for you 2025. Ya, dan Tuhan katakan kepada Musa, kan tanganku tidak kurang panjang untuk bisa terulur, untuk bisa melakukan apapun juga. Bahkan di atas gunung sekalipun tanganku ini akan bergerak apapun untuk menolong engkau. Jadi engkau bersiap saja di tahun 2025 tangan Tuhan terulur kepadamu Bapak Ibu Saudara untuk memberikan pertolongan, kemenangan, penyediaan di dalam hidupmu dengan tangan Tuhan yang luar biasa itu. So wake up from your cave. Bangkit keluar dari guamu di tahun ini. Stop consoling yourself. Don't give up. Come back. Get up. Put yourself together. Ya, stop engkau mengasihani dirimu sendiri dan engkau harus bangkit, engkau harus bangun, engkau harus semangat lagi, bangkit. Jesus goes for one person, so Jesus comes for you. Yesus itu pergi menemui hanya untuk satu orang. Untuk itulah Yesus juga akan datang menemui engkau dan memberikan pekerjaan yang dahsyat untuk engkau.